Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Chandra Yunikesui, yang kedua Maria Della Strada Momo, yang ketiga Novalia Eunike Tanggudendo, yang keempat Odelia Jimenez, yang kelima Septiana Graciela Dede, dan yang keenam Yeskiel Alexander Bupati. Kami dari kelas Farmasi A semester 5 Universitas Citra Bangsa. Pada saat ini kami akan membahas materi tentang absorpsi obat dan rute pemberian obat selain oral. Topik-topik yang akan kami bahas pada saat ini adalah yang pertama rute parenteral, yang kedua kelebihan dan kekurangan dari rute obat yang diberikan secara parenteral, yang ketiga mekanisme kerja obat, yang keempat kecepatan absorpsi, yang kelima faktor yang mempengaruhi penyerapan obat, dan yang keenam macam-macam pemberian obat secara parenteral. Masuk ke pendahuluan. Rute parenteral adalah cara memberikan obat dengan menginjeksikan obat ke dalam jaringan tubuh. Obat yang pemberiannya tanpa melalui mulut atau tanpa melalui usus atau saluran pencernaan, tetapi langsung ke pembuluh darah, misalnya sediaan injeksi atau suntikan. Tujuannya adalah agar dapat langsung menuju sasaran, di mana rute parenteral ini biasanya digunakan untuk obat yang absorpsinya buruk melalui saluran cerna. Pemberian parenteral juga digunakan untuk pengobatan pasien yang tidak sadar dan dalam keadaan yang memerlukan kerja obat yang sangat cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari rute obat yang diberikan secara parenteral. Yang pertama, kelebihan dari rute ini. Bisa untuk pasien yang tidak sadar. Yang kedua, sering muntah dan tidak kooperatif. Yang ketiga, obat yang diberikan ini tidak dapat mengiritasi lambung. Dan yang keempat, dapat menghindari kerusakan obat di saluran cerna dan hati, bekerja dengan cepat dan dosis yang ekonomis. Yang berikutnya, kekurangan dari rute ini. Yang pertama, kurang aman karena jika sudah disuntikan ke dalam tubuh, tidak bisa dikeluarkan lagi jika terjadi kesalahan. Yang kedua, tidak disukai pasien. Dan yang ketiga, berbahaya. Artinya suntikannya dapat berinfeksi. Selanjutnya, mekanisme kerja obat. Proses perjalanan obat secara intravena adalah obat dimasukkan ke dalam pembuluh darah vena dengan cara diinjeksi. Obat masuk ke dalam vena superficialis dorsomanus yang ada di pergelangan tangan, kemudian mengalir ke vena sepalika dan ke vena basilica. Vena basilica dan vena sepalika ini bermuara pada vena axillaris. Selanjutnya menuju ke vena subclavia, lalu ke truncus brachiosepalik. Kemudian akan masuk ke jantung untuk dipompa melalui vena cava superior, ke atrium kanan, lalu ke ventrikel kanan, dan dibawa menuju ke paru melalui arteri pulmonalis untuk dibersihkan. Setelah dibersihkan, darah akan dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis, masuk ke atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri, kemudian dibawa keluar melalui aorta, dan selanjutnya akan disebarkan ke seluruh tubuh termasuk paru-paru. Darah akan dibawa ke paru-paru melalui arteri bronchialis. Yang berikutnya, kecepatan absorpsi. Diperlambat oleh nyeri dan stres. Nyeri dan stres mengurangi aliran darah, mengurangi pergerakan saluran cerna, dan retensi gaster. Makanan tinggi lemak dan padat akan menghambat pengosongan lambung dan memperlambat waktu absorpsi obat. Yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi penyerapan obat. Yang pertama, aliran darah ke tempat absorpsi. Yang kedua, total luas permukaan yang tersedia sebagai tempat absorpsi. Dan yang ketiga, waktu kontak permukaan absorpsi. Yang berikutnya adalah macam-macam pemberian obat secara parenteral. Yang pertama adalah intravena. Suntikan intravena adalah cara pemberian obat parenteral yang sering dilakukan, di mana untuk obat yang tidak diabsorpsi secara oral, sering tidak ada pilihan lain menggunakan cara intravena. Obat langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah sehingga kadar obat di dalam darah diperoleh dengan cepat, tepat, dan dapat disesuaikan langsung dengan respon penderita. Kekurangan dan kelebihan obat yang diberikan secara intravena. Yang pertama, kelebihan cepat mencapai konsentrasi, dosisnya tepat,
mudah menetrasi dosis. Kekurangannya, obat yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali sehingga efek toksik lebih mudah terjadi. Kedua, jika penderitanya alergi terhadap obat, reaksi alergi akan lebih cepat terjadi. Yang ketiga, pemberian intravena harus dilakukan perlahan-lahan sambil mengawasi respon penderita. Dan yang keempat, konsentrasi awal tinggi toksik dan invasif resiko infeksi memerlukan keahlian. Yang kedua, intramuskular. Suntikan intramuskular adalah pemberian obat dengan cara menginjeksi obat ke jaringan otot, di mana obat-obat yang diberikan secara intramuskular dapat berupa larutan dalam cair atau preparat depo khusus yang sering berupa suspensi obat dalam vehikulum non-aqua seperti etilenikol. Absorpsi obat dalam larutan cepat, sedangkan absorpsi preparat-preparatnya berlangsung lambat. Setelah vehikulum terdiskusi keluar dari otot, obat tersebut mengendap pada tempat suntikan. Kemudian, obat melarut perlahan-lahan memberikan suatu dosis sedikit demi sedikit sehingga sesuai dengan waktu yang lebih lama dan efek terapeutik yang lebih panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan obat yang diberikan secara intramuskular. Yang pertama, kelebihannya tidak diperlukan keahlian khusus, dapat dipakai untuk pemberian obat larut dalam minyak dan absorpsi cepat obat larut dalam air. Sedangkan kekurangannya yaitu rasa sakit tidak dapat dipakai pada gangguan bekuan darah. Yang kedua, biofabilitas bervariasi, obat dapat mengumpal pada lokasi penyuntikan. Selanjutnya, intrakutan, yaitu memberikan obat melalui suntikan ke dalam jaringan kulit yang dilakukan pada lengan bawah, bagian dalam, atau tempat lain yang dianggap perlu. Tujuan dari rute ini adalah melaksanakan uji coba obat tertentu, misalnya skin test penisilin, memberikan obat tertentu yang pemberiannya dilakukan dengan cara suntikan intrakutan, membantu menentukan diagnosis terhadap penyakit tertentu, misalnya tuberculin test. Selanjutnya, subkutan, yaitu suntikan subkutan mengurangi resiko yang berhubungan dengan suntikan intravaskular. Contohnya, pada sejumlah kecil epinefrin, kadang-kadang dikombinasikan dengan suatu obat untuk membatasi area kerjanya. Epinefrin bekerja sebagai vasokonstriktor lokal dan mengurangi pembuangan obat seperti lidokain dari tempat pemberian. Contoh-contoh lain pemberian obat subkutan meliputi bahan-bahan padat seperti kapsul silastik yang berisikan kontrasepsi levonorgestrel yang diimplantasi untuk jangka yang sangat panjang. Kelebihan dan kekurangan obat yang diberikan secara subkutan. Kelebihan dibagi menjadi 3. Diperlukan latihan sederhana, absorpsi cepat obat larut dalam air. Yang ketiga, mencegah kerusakan sekitar saluran cerna. Kekurangan. Yang pertama, dalam pemberian subkutan yaitu rasa sakit dan kerusakan kulit. Yang kedua, tidak dapat dipakai jika volume obat besar. Yang ketiga, biofabilitas bervariasi sesuai lokasi. Yang keempat, efeknya agak lambat. Intratekal. Obat langsung dimasukkan ke dalam ruang subarachnoid spinal dilakukan bila diinginkan efek obat yang cepat dan setempat pada selaput otak atau sumbu cerebrospinal seperti pada anestesia spinal atau pengobatan infeksi sistem saraf pusat yang akut. Ya baik Ibu dan kawan-kawan bisa melihat gambarnya di samping. Inhalasi. Inhalasi memberikan pengiriman obat yang cepat melewati permukaan luas dari saluran nafas dan epitel paru-paru yang menghasilkan efek hampir sama dengan efek yang dihasilkan oleh pemberian obat secara intravena. Rute ini efektif dan menyenangkan penderita dengan keluhan pernafasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronis karena obat diberikan langsung ke tempat kerja dan efek samping sistematis minimal. Yang berikut intranasal. Desmopressin diberikan secara intranasal pada pengobatan diabetes insipidus, calcitonin insipidus, calcitonin salmon,
suatu hormon peptida yang digunakan dalam pengobatan osteoporosis, tersedia dalam bentuk semprot hidung. Obat narkotik, kokain, biasanya digunakan dengan cara menghisap. Yang berikut topikal. Pemberian secara topikal digunakan bila suatu efek lokal obat diinginkan untuk pengobatan. Misalnya, clotrimazole diberikan dalam bentuk krim secara langsung pada kulit dalam pengobatan dermatofitosis, dan atropin diteteskan langsung ke dalam mata untuk mendilatasi pupil dan memudahkan pengukuran kelainan refraksi. Yang berikut transdermal. Rute pemberian ini mencapai efek sistemik dengan pemakaian obat pada kulit, biasanya melalui suatu transdermal patch. Kemudian, absorpsi sangat bervariasi tergantung pada sifat-sifat fisik kulit pada tempat pemberian. Cara pemberian obat ini paling sering digunakan untuk pengiriman obat secara lambat, seperti antiangina, nitrogliserin.